Halo sahabat tech, kita ketemu lagi nih di channel YouTube Tech ID. Dan kali ini kita akan membahas tentang flagship terbarunya Realme. Nih, Realme X3 Super Zoom. Dari namanya aja udah kelihatan ya kalau ini tuh kayaknya emang penerus dari X2 Pro yang rilis kalau nggak salah tahun lalu ya. Terus Super Zoom-nya ini menunjukkan kemampuan zoomnya yang katanya sih bisa 60 kali sahabat tech. Hybrid zoom, asli jauh banget. Nah, mau tahu gimana kesan gua selama menggunakan Realme X3 Super Zoom ini? Pastikan kalian nggak skip video ini ya. Kesan pertama datang dari desainnya nih sahabat tech. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan seri sebelumnya. Kameranya masih ada 4, susunannya juga vertikal, ada logo Realme juga di cover belakangnya. Bedanya, kamera di Realme X3 Super Zoom berada di sisi kiri atas. Logo Realme juga nggak ada lagi di dekat kamera, tetapi pindah ke sisi kiri bawah. Selain itu, seri baru ini kelihatan lebih bling-bling ya daripada sebelumnya. Berpindah ke bagian depan, ada layar IPS berukuran 6,6 inci. Tentunya karena pakai LCD, fingerprint scanner nggak bisa dipasang di layar. Yang paling menonjol di bagian layar ini adalah dua kamera punch hole-nya nih sahabat tech. Kamera depannya itu dibuat berjajar. Nah, fingerprint-nya ditempatkan di sebelah kanan, tepatnya di tombol power. Sayangnya dalam beberapa kesempatan, fingerprint sensornya kerap gagal mengenali jari gua. Mungkin ini karena pakai casingnya. Soalnya, waktu dibuka dan pakai jari yang lain terbukti lancar-lancar aja. Layarnya sendiri sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Tapi yang aneh nih sahabat tech, dalam pengujian UFO test ternyata FPS-nya nggak sampai segitu. Malah berkisar di 60-80 FPS aja. Nggak tahu kenapa, mungkin ini masalah sistem. Siapa tahu nanti ada update dari Realme ya. Nah, sahabat tech, kalau kalian lihat ya, Realme X3 Super Zoom ini nggak punya slot headphone 3,5 mm itu ya sahabat tech. Jadi mesti ngandelin USB Type-C-nya ini. Cuma sayangnya, di dalam kotak penjualan Realme X3 Super Zoom itu nggak ada earphone-nya. Dan dongle untuk USB Type-C-nya juga nggak ada. Artinya kita harus beli sendiri secara terpisah. Kayak yang tadi gue bilang ya sahabat tech, Realme X3 Super Zoom itu punya 4 kamera. Yang paling atas ini itu kamera periskop 8 megapiksel. Terus bawahnya ada kayaknya makro ya, makro 2 megapiksel. Terus yang bawahnya ini di urutan ketiga itu kamera utamanya sahabat tech 64 megapiksel. Dan yang terakhir ini kamera ultra wide-nya 8 megapiksel juga. Kita akan bahas satu-satu performa kameranya. Oh ya sahabat tech, seri ini pastinya juga udah dibekali dengan AI ya. Kali ini namanya berubah dari Chroma Boost jadi AI Bezel Color, tapi fungsinya masih sama. Motret pakai smartphone ini sebenarnya cukup menyenangkan. Kualitas warna yang dihasilkan menurut gue cukup baik. Detail gambarnya juga berhasil ditangkap dengan cukup baik. Perbedaan antara pakai AI dengan tidak cukup kentara, terutama pada beberapa warna primer kayak hijau, merah, dan menurut gue sih terkadang warna itu agak berlebihan pengolahannya. Tapi itu balik lagi ya ke soal selera penggunanya. Berkat bantuan AI, warna di langit pun bisa sedikit diperbaiki, yang sebelumnya hampir seluruhnya terlihat putih. Nah, berikut ini beberapa foto yang berhasil gua kumpulkan pakai Realme X3 Super Zoom. Gua sendiri cukup suka dengan kemampuan HDR smartphone ini sahabat tech. Warna foto berhasil ditingkatkan dengan baik. Kalau diperhatikan di bagian awan, tekstur awannya juga jadi lebih terlihat ketimbang tanpa pakai HDR. Sayangnya hasil prima itu tampak berkurang ketika memotret menggunakan lensa ultrawide. Terlihat ada distorsi di bagian pinggir gambar yang membuat hasil foto seolah-olah jadi peyang. Sayang banget ya Realme nggak membekali seri ini dengan fitur ultrawide correction untuk mengurangi distorsinya. Di gambar ini, hampir seluruh bagian bawahnya terlihat peyang ya sahabat tech. Hal ini berlanjut sampai ke bagian sisinya. Semakin ke pinggir, distorsinya akan semakin terlihat. Mesti begitu, AI-nya tetap piawai nih, mengolah warna di hasil fotonya. Aperture di mode portrait bisa kita atur sendiri, tapi secara default ada di angka 60%. Hasilnya cukup baik. Kameranya bisa dengan cermat membedakan background dan objek foto. Hasilnya bokehnya cukup rapi kalau menurut gua. Apalagi ada fitur portrait distortion correction. Anehnya fitur ini malah nggak aktif di mode portrait itu sendiri. Hasil foto portrait dengan efek bokeh 100%
malah terlihat kurang bagus sahabat tek. Bagian atas objek tampak diburamkan, efek bokehnya malah jadi nggak merata. Oke sahabat tek, tadi gue bilang kan kalau Realme X3 Super Zoom itu punya kamera periskop. Nah, kamera periskop ini punya kemampuan optical zoom 5 kali dan 60 kali hybrid zoom. Nah, kira-kira gimana performanya? Kita lihat yuk. Singkatnya, ketika kita melakukan zoom 5 kali, secara otomatis modul periskopnya akan digunakan. Biasanya hal ini terlihat melalui kedipan singkat saat melakukan continuous zoom. Sampai zoom 5 kali, hasil jepretannya masih terjaga dengan baik. Tapi begitu memasuki zoom 10 kali, hasilnya mulai berkurang sahabat tek. Ada perubahan warna yang terjadi di bagian langit. Cenderung lebih kuning dari biasanya, detailnya juga berkurang. Nah, saat masuk ke zoom 60 kali, kualitasnya kembali berkurang. Tekstur dan detail gambar berkurang drastis. Dan terdapat perubahan warna pada pinggiran menara di kastil pada gambar ini. Ya, pada dasarnya zoom sampai 60 kali ini memang mengandalkan digital zoom ya. Saat memotret dengan mode 64 megapiksel, detail gambar menjadi lebih terjaga nih sahabat tek. Reproduksi warna dan kontrasnya juga lebih baik. Mode ini memang cocok dipakai kalau kalian ingin mencetak gambar dengan ukuran yang besar. Kalau enggak, mending gak usah dipakai karena makan memori. Foto yang saya ambil ukurannya 17 MB, sementara kalau pakai metode pixel bindingnya, ukurannya cuma 4,8 MB aja. Di mode makro, kita bisa sentuh layar untuk menentukan fokusnya. Detail gambar jadi terlihat lebih tajam, tapi hasilnya cenderung menguning kalau difoto di dalam ruangan. Sementara ketika digunakan memotret di luar ruangan, warnanya ya nggak jauh beda dengan kamera utama. Lagi-lagi ini karena AI dazzle color-nya. Harus diakui kualitas foto malamnya menurut gue cukup bagus. Noise di area gelap bisa diredam dengan baik. Kendati begitu, tekstur pada beberapa area gelap justru sangat berkurang. Untungnya Realme menyediakan opsi tripod mode. Mode ini akan mengambil satu foto dalam waktu 50 detik. Tujuannya untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin sahabat tek. Hasilnya cukup signifikan. Area yang tadinya gelap tampak jadi lebih jelas teksturnya. Warna gambar pun bisa ditampilkan dengan lebih baik. Syaratnya cuma satu, menjaga ponsel tetap stabil selama proses pengambilan gambar. Karena itu namanya tripod mode. Memotret malam tanpa mode night sebenarnya bisa juga nih pakai kamera utamanya. Gua bisa mengandalkan AI-nya untuk mengenali scene malam. Tapi ya hasilnya nggak akan setajam kalau kita menggunakan mode night. Nah sahabat tek, sebenarnya masih ada satu mode lagi nih di mode night-nya, yaitu starry mode. Star ya, sesuai dengan namanya itu digunakan untuk motret bintang. Tapi syaratnya cukup sulit sahabat tek. Apalagi di saat-saat kayak gini ya, soalnya posisi kita harus jauh dari pusat kota. Ya intinya jauh dari polusi cahaya. Untuk saat ini nggak memungkinkan ngambil foto starry night itu. Jadi nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan, kita akan coba berburu bintang pakai mode starry night itu. Nah sahabat tek, lensa periskopnya juga bisa dipakai untuk motret bulan loh. Cukup menantang juga untuk memposisikan bulan di frame sambil menentukan fokusnya. Hasilnya detailnya kurang terlihat sih, tapi cukuplah untuk melihat kontur bulan. Di area pinggir objek akan terlihat perubahan warna dan noise yang cukup kentara. Sementara di depan ada dua kamera selfie, 32 megapiksel dan 8 megapiksel. Hasilnya bagi gue memuaskan, di kondisi yang prima. Dengan cahaya yang cukup, detail gambar bisa terlihat dengan baik. Reproduksi warnanya juga nggak seagresif di kamera belakang. Hasil bokeh pada selfie portretnya juga cukup natural. Bokehnya sendiri bisa diatur secara manual. Muka gue yang ganteng gini jadi makin kelihatan kan? Sayangnya kalau efek bokeh diatur maksimal, hasil fotonya malah jadi aneh sahabat tek. Kayak hasil selection di Photoshop yang nggak rapi gitu. Lihat aja nih daerah dekat rambut gue. Nah sahabat tek, dari tadi kita udah ngomongin hasil fotonya ya. Sekarang gue pengen berbagi tentang hasil videonya. Di mode video ini sebenarnya ada banyak fitur yang ditawarkan di Realme X3 Super Zoom itu. Salah satunya adalah mode stabilisasi ya, kayak Ultra Steady Max, terus ada juga video portrait. Yuk kita lihat. Kemampuan stabilisasi Realme X3 Super Zoom memang patut diacungi jempol. Kamera utama yang udah didukung OIS ditambah dengan stabilisasi Ultra Steady mampu memberikan video yang stabil sekalipun direkam sambil berkendara. Fitur Ultra Steady hanya bekerja pada resolusi 1080-60 fps aja nih sahabat tek. Ini kayaknya udah otomatis, kita nggak bisa utak-atik lagi. Ketika Ultra Steady Max diaktifkan, peredaman guncangan di video akan lebih baik lagi. Meski begitu, frame rate-nya berkurang ke 30 fps.
Sekali lagi, ini udah default, nggak bisa kita otak-atik lagi. Realme X3 Super Zoom juga udah bisa merekam dengan kualitas 4K 60 fps. Hasilnya cukup bagus ya, meski tanpa mengandalkan fitur Ultra Steady. Guncangan langkah gue ketika berjalan masih sedikit terasa sih, tapi overall masih bisa diterima. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan jumlah cahaya juga patut diacungi jempol. Di sektor ini, kamera Realme X3 Super Zoom bisa dengan cepat menyesuaikan exposure ketika berpindah ke dalam ruangan. Nah, portrait video menurut gue cukup menarik. Kita bisa bikin video yang lebih dramatis dengan efek yang bokeh. Tapi mode ini cuma cocok untuk objek satu manusia aja, biar hasilnya optimal. Bokehnya bisa kita atur dalam bentuk persentase, defaultnya ada di angka 60%. Hasilnya cukup memuaskan, efek bokehnya terbilang konsisten. Tapi sayang, ketika merekam sambil berjalan dari belakang, ponsel yang dipakai objek ternyata kena buram juga. Mungkin karena objek itu dikenali sebagai background ya. Yang jelas, mode ini bakal asik kalau dipakai untuk mendramatisasi sesuatu. Oh ya, ada juga mode slow motion sampai 960 fps. Pemilihan frame rate ini bisa dilakukan langsung dengan mengetuk bagian atas tengah tampilan kamera. Enaknya lagi, slow-mo-nya bisa kita atur sesuka hati. Nah, sahabat tech, sebenarnya menjajal kamera Realme X3 Super Zoom untuk video itu sebenarnya cukup menyenangkan ya. Tapi sayang, tampilannya menurut gue kurang intuitif. Kayak misalnya kita mau ganti resolusi, itu nggak bisa langsung dari antar mukanya, tapi kita harus masuk ke menu setting di aplikasi kameranya dulu. Jadi akan lebih mudah sebenarnya kalau Realme menyediakan satu icon khusus untuk mengganti-ganti resolusinya. Memang sih udah sedikit ketolong dengan Ultra Steady yang fix di 1080 60 fps atau Ultra Steady Max yang fixnya di 1080 30 fps gitu. Tapi menurut gua akan lebih menarik dan lebih mudah digunakan kalau ada icon khusus untuk berganti resolusi. Oke, sekarang saatnya kita bahas soal performanya. Gue mau ngasih tahu dulu ya, jadi kalau Realme X3 Super Zoom itu pakai chipset Snapdragon 855 Plus, terus RAM-nya 12 GB, dan memori internalnya 256 GB. Mestinya sih dengan spek yang kayak begini, Realme X3 Super Zoom itu mestinya nggak kesulitan lah untuk menangani komputasi sehari-hari, termasuk main game. Dan sebelumnya gue udah sempat melakukan benchmark ya. Ada beberapa aplikasi yang gue pakai kayak misalnya 3D Mark, terus PC Mark, Geekbench 5, terus ada AI Benchmark sama AI Mark 3. Kita akan lihat satu-satu. 3D Mark digunakan untuk melihat seberapa baik performa chipset di Realme X3 Super Zoom untuk menangani kebutuhan grafis, khususnya untuk main game. Hasil pengujian ini bisa menjadi gambaran apakah HP ini bisa ngejalanin game dengan baik atau enggak. Hasilnya, seperti yang kalian lihat di grafis berikut ini. Sementara PC Mark digunakan untuk melihat seberapa baik Realme X3 Super Zoom dalam menangani tugas sehari-hari, mulai dari browsing sampai edit video di HP. Hasilnya, skor PC Mark Realme X3 Super Zoom rata-rata adalah 11.810. Berikut ini detailnya. Di PC Mark, gue juga mengukur kecepatan penyimpanan Realme X3 Super Zoom pakai pengujian PC Mark Storage. Hasilnya skor rata-rata yang diperoleh adalah 7076. Sedangkan untuk mengukur performa AI, gue menggunakan PC Mark Computer Vision, AI Mark 3, dan AI Benchmark. Hasilnya sebagai berikut. Sementara dalam pengujian Geekbench 5, Realme X3 Super Zoom mampu menorehkan skor 773 untuk pengujian single core dan 2524 untuk pengujian multi-core. Sekarang saatnya kita membahas performa gamingnya nih sahabat tech. Jadi ada 3 game yang gue mainkan di HP ini, itu PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, sama Honkai Impact 3. Seharusnya Snapdragon 855 Plus itu nggak akan kesulitan menjalankan 3 game ini. Kita akan lihat gimana performanya. Game pertama yang gue mainkan adalah Honkai Impact 3. Bener aja, HP ini mampu menjalankan game ini tanpa kendala sama sekali. Malahan grafisnya bisa dibikin mentok kanan dengan semua fitur yang diaktifkan. Kontrasnya juga bisa ditingkatkan sampai maksimal. Main game Honkai Impact 3 jadi menyenangkan karena gue nggak perlu khawatir dengan kesanggupan HP ini ya sahabat tech.
Semuanya bisa dijalankan dengan lancar. Efek-efek di game juga ditampilkan dengan sangat baik, termasuk slow motion ketika kita berhasil menghindari serangan musuh. Suhunya juga terjaga dengan baik sih menurut gua. Nggak ada masalah kepanasan walau gua pakai bermain dalam waktu lama. Namun dalam beberapa kesempatan gue mendapati adanya frame drop. Nggak tahu juga ya karena apa ini. Mungkin karena masalah koneksi. Main Honkai Impact 3 selama kurang lebih 3 jam, kapasitas baterainya berkurang sebanyak 30%-an aja sahabat Tek. Sebenarnya ini konsumsi daya yang wajar, tapi kalau melihat settingan grafisnya, ini udah cukup irit. Game kedua adalah PUBG Mobile. Pengaturan standar yang ditawarkan oleh HP ini adalah grafis HD dengan frame rate high. Sebenarnya pengaturan itu bisa dinaikkan sampai HDR Extreme, tapi kali ini gue atur ke balance Extreme aja. Nggak perlu disebut lagi ya, kalau main game PUBG Mobile di Realme X3 Super Zoom ini tuh enak banget. Gue nggak melihat adanya kendala saat permainan, layarnya juga responsif ketika dipakai main. Respon layar inilah yang penting banget untuk game-game seperti PUBG ini, sahabat Tek. Game selanjutnya adalah Call of Duty Mobile. Kalau main PUBG aja nggak ada masalah, seharusnya di COD Mobile, Realme X3 Super Zoom juga mampu melakukan hal yang sama. Di COD Mobile, pengaturan standar yang diberikan adalah grafis very high dan frame rate high. Tapi dibikin bentuk kanan tetap bisa, artinya frame rate bisa diatur ke posisi yang paling tinggi. Sejauh ini pengalaman bermain game Call of Duty buat gue sangat menyenangkan kalau di Realme X3 Super Zoom nih sahabat Tek. Giroskopnya bisa berjalan dengan lancar, malahan tanpa kendala. Intinya sih pengalaman bermain yang gue dapatkan tetap maksimal ya dari sisi gameplay dan grafisnya. Nah, kekurangan lain yang menurut gue ada di Realme X3 Super Zoom ini adalah di speakernya sahabat Tek. Jadi tuh speakernya cuma satu di bagian bawahnya aja. Padahal di Realme X2 Pro seri sebelumnya ini ya, itu speakernya udah ada dua, di bawah sama di atas. Mungkin hal ini dilakukan Realme supaya menghemat ongkos produksinya. Tapi buat main game kurang gimana gitu kalau mau main secara loudspeaker ya. Pun kalau misalnya kita pakai earphone, harus dicolok di USB Type-C yang posisinya tuh pas banget di tengah-tengah. Bentar, ini gua ambil HP-nya dulu. Nah, jadi kalau kita posisi main game, earphone-nya akan kita colokin di sini. Dan itu cukup mengganggu tangan ya. Gimana sih? Nih, cukup mengganggu tangan kalau kita mau main game segala macem. Oh iya sahabat Tek, soal konsumsi baterainya, gue udah ngetes pakai PC Mark Battery Life ya, dan hasil pengujian itu menunjukkan kalau baterai Realme X3 Super Zoom ini mampu bertahan selama 7 jam 51 menit. Lumayan lah menurut gue. Oke sahabat Tek, jadi segitu aja nih review dari gue, dan gue akan coba simpulkan ya. Yang pertama, gue suka dengan performanya 855 Plus, yang menurut gue udah cukup kuat, gesit, dan bisa dipakai untuk mainin game apa aja. Tapi yang patut disayangkan adalah ini ya, desainnya menurut gue belum ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi kayak cuma mindahin kamera yang tadinya di sini, pindahin ke sini, terus yang Realme yang tadinya di sini, pindahin ke bawah gitu ya. Dan layarnya masih LCD itu sahabat Tek. Jadi kita nggak bisa pakai fingerprint di layar. Dan satu lagi, seri ini ternyata nggak ada always on display-nya. Gue udah nyari-nyari di menu setting, ternyata nggak nemu juga sahabat Tek. Mungkin gue yang kurang teliti atau gimana. Kalau misalnya kalian tahu atau ingin menyanggah ini, bisa tulis di kolom komentar ya sahabat Tek. Hasil kameranya nih sahabat Tek, secara keseluruhan menurut gue cukup baik ya. Detailnya bagus, terus exposure-nya juga bagus, kontrasnya juga bisa terjaga. Yang jadi masalah adalah warnanya yang kadang-kadang agresif banget. Yang kayak tadi gue bilang, warna merah dan hijau itu kadang-kadang terlalu agresif, sehingga malah bisa mengurangi tekstur dari fotonya itu sendiri, sahabat Tek. Dan yang terakhir, kualitas videonya secara umum juga bagus. Ada banyak mode ya, ultra steady-nya tuh oke lah, bisa banget diandalkan. Apalagi kalau misalnya kalian sering bikin video sambil naik sepeda, naik motor gitu ya. Tapi di 4K 60 fps-nya memang sih udah 60 fps dan kualitas warnanya juga bagus, tapi kayaknya kurang terasa 60 fps-nya gitu loh sahabat Tek. Jadi kalau ketika kita gue yang begini itu fokusnya menjadi berkurang, 60 fps-nya nggak terlalu berasa deh pokoknya. Oke sahabat Tek, sekian dulu review kali ini ya. Kalau misalnya kalian punya saran, punya kritik, dan mau berbagi, silahkan diketikkan di kolom komentar yang ada di bawah. Gua Pak Tardo, pamit undur diri dulu.
Bye!